Jangan lupa like, comment, and subscribe. Om Swastiastu, Om Wigenama Astu Nama Sidam, Om Siderastu Tadastu Asuswaha. Perkenalkan, nama saya Kadedana, mahasiswa Staf Batara Guru Kendari, Prodi Penerangan Agama Hindu semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 1800100102034. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Teknik Penyiaran Agama Hindu dengan dosen pengampu atas nama Bapak Inengah Suliarta SE MPhilH. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Trihitekarana dalam implementasi kehidupan. Ibu bapak sekalian, teman-teman yang saya banggakan, kenapa pada kesempatan kali ini saya mengambil tema tentang Trihitekarana? Karena banyak belakangan ini beredar tentang hal-hal yang menyatakan bahwa Hindu menyembah tumbuhan, Hindu menyembah binatang, Hindu dikatakan menyembah setan, sehingga perlu rasanya saya untuk membahas mengenai Trihitekarana ini yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, di mana Trihitekarana merupakan 3 penyebab kebahagiaan dalam hidup ini. Yang pertama yaitu Parayangan, Pawongan, dan Palamahan. Parayangan yang artinya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Pawongan yang artinya hubungan antara manusia dengan manusia, dan Palamahan yang artinya hubungan manusia dengan alam semesta. Ibu bapak sekalian, dari penjelasan tersebut, yang pertama yaitu parayangan. Parayangan artinya hubungan antara manusia dengan Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Ibu bapak sekalian, teman-teman yang saya banggakan, yang saya cintai, kenapa kita perlu menjaga hubungan kepada Tuhan, ide Sang Yang Widiwasa? Karena kita berhutang budi kepada beliau. Kita dapat hidup, kita dapat bernapas, kita dapat hidup bahagia di dunia ini karena semua berkat kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu perlu rasanya kita menunjukkan rasa syukur, rasa bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan pemberi segalanya, Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Pengasih, yang melimpahkan kasih dan kebijaksanaan kepada umatnya. Kita sebagai umat yang beragama, yang bernaung di bawah pelindungannya, sangat berhutang budi lahir batin kepada beliau. Dan utang budi tersebut tak akan terbalas oleh apapun. Karena hal tersebut, maka satu-satunya dharma atau susila yang dapat kita sajikan kepada beliau hanyalah dengan jalan mengaturkan parama sumaning idep atau rasa terima kasih kita yang setinggi-tingginya kepada beliau. Adapun contoh implementasi rasa syukur kita kepada Tuhan dengan jalan yang pertama yaitu dengan sujud bakti, mengaturkan yadnya dan persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbicara yadnya, dalam Hindu sering mengatakan bahwa yadnya, dalam Bhagavad Gita juga dikatakan bahwa yadnya yang harus diberikan itu tidak harus besar. Dalam Bhagavad Gita dijelaskan, barang siapa yang mempersembahkan sekuntung bunga, seteguk air, sehelai daun, dan sebiji buah akan saya terima dari persembahan orang-orang yang berarti mulia. Berarti apa, ibu bapak sekalian, teman-teman sekalian? Yadnya yang kita berikan tidak perlu besar untuk kepada Tuhan. Cukup ikhlas dan bakti yang tulus kepada beliau itu sudah mewakili semuanya. Yang kedua yaitu kita melaksanakan kunjungan ke tempat-tempat suci atau yang disebut dengan tirtayatra
untuk memohon kesucian lahir dan batin. Yang ketiga, mempelajari dengan sungguh-sungguh ajaran-ajaran mengenai ketuhanan, mengamalkan serta menuruti dengan teliti segala ajaran-ajaran kerohanian atau pendidikan mental spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Tayogta Upasate bab 9 sloka 14 dijelaskan, berbuatlah selalu hanya untuk memujiku, dan lakukanlah tugas pengabdian itu tiada putus-putusnya. Engkau yang memujaku dengan tiada hentinya, itu serta dengan kebaktian yang kekal adalah dekat denganku. Di samping itu, rasa bakti ide Sang Yang Widiwasa itu timbul dalam hati manusia, berupa sembah, puji-pujian, doa, penyerahan diri, rasa rendah hati, dan rasa berkorban untuk kita sebagai umat manusia yang beragama dan bersusila harus menjunjung dan memenuhi kewajiban, antara lain cinta kepada kebenaran, kejujuran, keikhlasan, dan keadilan. Dengan demikian, jelaslah bagaimana hubungan antara Sang Hyang Widi dengan manusia. Hubungan ini harus dipupuk dan ditingkatkan terus ke arah yang lebih tinggi dan lebih suci, lahir batin, sesuai dengan swadharmaning umat yang religius, yakni untuk dapat mencapai moksatam jagadita ya caiti dharma, yakni kebahagiaan hidup duniawi dan kesempurnaan kebahagiaan rohani yang langgeng. Bapak sekalian, yang kedua yaitu pawongan. Pawongan yaitu hubungan yang harmonis terhadap sesama manusia. Kenapa kita perlu menjaga hubungan yang harmonis terhadap sesama manusia? Karena kita hidup ini tidak bisa hidup sendiri. Karena manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang perlu orang lain untuk menjalani hidup. Makhluk yang perlu gotong royong, perlu saling membantu. Sehingga untuk mencapai hubungan yang harmonis, kita perlu menjaga hubungan antar sesama manusia. Selain menjelaskan hubungan Atman dengan Paramatman atau hubungan manusia dengan Tuhan, kita sebagai makhluk sosial juga harus membina hubungan dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Yang dimaksud dengan hubungan antar manusia dan makhluk lainnya adalah hubungan antar anggota keluarga, masyarakat, antar anak, suami, istri, dan lainnya. Hubungan manusia dengan makhluk lainnya hendaknya dapat menciptakan suasana rukun, harmonis, dan damai, serta saling membantu satu sama lain dengan hati yang penuh dengan cinta kasih. Yang seperti saya katakan tadi, gotong royong, saling membantu sama lain ketika orang lain merasakan kesulitan, kita juga ikut merasakan kesulitan mereka. Ketika orang lain merasakan kebahagiaan, kita ikut juga merasakan kebahagiaan apa yang dirasakan mereka. Bukan malah ketika melihat orang lain bahagia, malah kita yang tidak bahagia. Kita harus selalu menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. Di dalam Manu Semerti bab 2 sloka 138 disebut, berkatalah sewajarnya, jangan mengucapkan kata yang kasar, jangan pula mengucapkan kata-kata lemah, lembut namun dusta. Inilah hukum susila yang abadi. Perilaku yang baik adalah dasar mutlak dalam kehidupan sebagai manusia. Karena dengan berbuat susila, manusia dapat meningkatkan taraf hidup baik di alam skala maupun di alam niskala. Sehingga Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya kita untuk menjaga hubungan kita antar umat, antar sesama kita, agar tercipta hubungan yang harmonis, yang kita tidak lepas sebagai makhluk sosial, makhluk yang sangat perlu bantuan, bimbingan dari orang lain. Nah, itulah tadi hubungan antara manusia dengan manusia. Yang ketiga ada hubungan antara manusia dengan alam semesta yang disebut dengan pelemahan. Nah, disinilah Ibu Bapak sekalian, kenapa sih Hindu dikatakan menyembah pohon, menyembah binatang, menyembah makhluk halus, apa dibilang yang kemarin setan. Di dalam Hindu diajarkan kita untuk berhubungan baik dengan alam semesta. Karena kita hidup di alam semesta ini,
Kita hidup di alam semesta ini bukan hanya dengan manusia. Kita hidup di alam semesta ini juga dengan tumbuhan, binatang, bahkan dalam Hindu pun kita percaya bahwa ada makhluk lain selain manusia. Sehingga perlu rasanya kita untuk menjaga hubungan-hubungan tersebut agar hidup kita bahagia di dunia ini. Ibu, bapak sekalian dimanapun Anda berada, serta teman-teman yang sangat saya banggakan, di dalam Hindu dikatakan menyembah pohon. Sebenarnya yang kita lakukan itu bukanlah kita menyembah pohon, tetapi itu merupakan rasa sujud bakti kita kepada pepohonan, tumbuhan yang sudah memberikan kehidupan kepada kita. Bayangkan ibu bapak sekalian, jika tidak ada pohon di dunia ini, apakah kita masih bisa bernapas? Sumber oksigen yang utama yaitu adalah tumbuhan, pepohonan. Sehingga seberapa besar pun harta yang kita miliki, jika pohon, udara itu tidak ada, maka semua itu tidak akan ada artinya, ibu bapak sekalian. Maka sangat perlu ketika kita sebagai manusia melakukan hubungan yang baik, mengucapkan rasa terima kasih yang baik kepada tumbuhan. Karena dalam Hindu kita percaya bahwa setiap tumbuhan, binatang adalah memiliki Atman, yang dimana Atman itu merupakan percikan suci dari ide Sang Yang Widi Wasa. Sehingga perlu kita untuk melaksanakan ucapan terima kasih kepada tumbuhan. Ibu bapak sekalian, selain itu juga tumbuhan juga berfungsi untuk menjaga ekosistem di lingkungan kita. Bayangkan beberapa daerah yang hari ini sudah tidak memiliki hutan, sehingga banyak terjadi longsor, banyak terjadi banjir. Itu sebab apa? Karena kita tidak menjaga hubungan kita dengan alam kita. Karena kita tidak menjaga hubungan kita antara sesama makhluk hidup. Sehingga apa yang kita perbuat, maka itulah yang akan kita dapatkan. Banyak orang yang menebang pohon, banyak orang-orang yang menggunduli hutan, sehingga mereka tidak memikirkan apa dampak dari hal tersebut dan menyebabkan banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, yang membuat kerugian di mana-mana. Ibu bapak sekalian, itulah tadi kenapa kita perlu menjaga hubungan kita kepada Tuhan, kenapa kita perlu menjaga hubungan kita kepada sesama manusia, kenapa kita perlu menjaga hubungan kita sesama makhluk hidup, yaitu tumbuhan, binatang. Karena kita juga merupakan makhluk sosial, makhluk yang perlu orang lain untuk melaksanakan, untuk menjalankan hidup ini. Ibu bapak sekalian, teman-teman yang saya banggakan dimanapun Anda berada, inilah sedikit ulasan tentang Trihita Karana, bagaimana implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ulasan cerita singkat saya mengenai Trihita Karana ini bisa bermanfaat untuk ibu bapak sekalian dan teman-teman sekalian. Akhir kata saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.